Kalau Kementerian Agama tiba-tiba kemudian diganti gitu ya. Cuman akhirnya kita dapat memahami bahwa yang dihadapi persoalan bangsa saat ini versi pemerintah itu adalah kegawatan dalam bidang agama. Menteri Agama, Bos Ansor, ini sepertinya sengaja disiapkan untuk head to head dengan FPI dan menguatnya politik identitas. Beginilah hasilnya kalau satpam gereja jadi menang. Sehari jabat sudah bikin blunder. Sejumlah tokoh kuliti si Yakut. Informasi yang terupdate dan sesuai fakta tentang hiruk-pikuk yang terjadi di Indonesia kembali kami hadirkan untuk Anda dalam Bawar Merah Indonesia. Artinya apa? Politik itu ya nggak perlulah dianggap sebagai jalan masuk surga dan perang agama kayak gitu. Politik soal kekuasaan, lengkapi islah yang sesungguhnya antara cebong dan kampret dalam satu kolam koalisi. Udah case close dan ini tentu akan menjadi rekor. Kayaknya Muri perlu nih memberikan penghargaan. Dan memang umat Islam tidak pernah mikir masalah, karena umat Islam ngerti toleransi. Itu umat Islam yang sejati. Cuman kenapa kadang umat Islam ini bingung, pengennya dianggap apalah, sehingga harus memaksakan mengucapkan selamat Natal biar kita dianggap sebagai orang yang tolerir dan sebagainya. Umat Nasrani sudah ngerti masalah ini dan mereka nggak macam-macam, nggak menuntut. Kecuali justru di saat munculnya ustadz yang seperti ini, yang mengatakan harus kita mengucapkan Natal, nggak apa-apa. Akhirnya umat Nasrani jadi tergugah masalah ini. Oh, berarti yang nggak mengucapkan ini orang nggak ngerti toleransi. Padahal dulu nggak ada masalah, aman-aman saja. Di saat tidak pernah ada fatwa yang aneh seperti itu, aman-aman saja. Nggak mengucapkan Natal biasa. Hanya mengatakan, oh Natalan situ, ya sudah. Oh Natalan, oh Maulidan, oh Hari Idul Fitri, biasa saja. Ini urusan agama masing-masing kok. Hari Ahad pergi gereja, oh hari Ahad ya biasa. Yang markiri juga umat Islam biasa. Ngatur jalan juga polisi Islam, nggak ada masalah. Jumatan juga bikin, nggak ada masalah. Jangan sampai nanti kamu harus ke gereja atau kamu harus ke masjid, nanti memanjang ke sana pada akhirnya. Kita perlu ngajari umat ini dewasa bahwasanya selagi ini adalah ada urusan dengan keyakinan akidah, ya orang harus paham. Nah, orang yang mengucapkan selamat Natal maka dia sudah mengakui tiga. Yang pertama, mengakui bahwa Isa anak Tuhan. Yang kedua, mengakui bahwa Isa lahir 25 Desember. Yang ketiga, mengakui bahwa Isa mati di palang salib. Jadi kalau Anda mengucapkan Natal, apakah Anda harus setuju isinya Natal? Bisa karep-karepmu gitu. Apakah kalau Anda mengucapkan Natal berarti Anda setuju bahwa Tuhan kok ulang tahun itu? Apa Anda terus kayak gitu? Kan enggak? Itu kan tidak ada hubungannya, itu kan budaya. Ulang tahun kan budaya, ibadah muamalah, betul enggak? Gitu, itu ibadah muamalah, bukan ibadah manto. Loh, mereka sendiri tidak mengatakan itu teologi kok, itu budaya kok. Christmas itu budaya, bahkan industri kok, kan begitu. Jadi ya gimana, ya enggak apa-apa Bu, ya enggak apa-apa mengucapkan. Kita tidak, tapi kita tetap percaya bahwa tidak, dalam akidah Isa adalah bukan anak Allah, dia adalah Rasul. Itu sebabnya sebenarnya problem ini hanya di Asia Tenggara. Di Mesir itu Grand Sheikh Al-Azhar pergi berkunjung ke untuk ucapkan selamat. Kita bergembira dengan kegembiraan mereka, tetapi tidak mengganggu akidah kita. Kita hidup damai. Lakum dinukum waliyadi. Saya kira ini, saya tidak sependapat itu yang melarang. Terlalu sempit pikiran. Majelis Mujahidin mengatakan Kabinet Jokowi angkat satpam gereja jadi menak. Bentengsumber.com. Menteri Agama yang baru Yakut Khalil Quamas resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menggantikan posisi Fahrul Razi di Istana pada Rabu 23 Desember 2020. Sosok Yakut dikenal sering menyampaikan pernyataan-pernyataan yang mengundang kontroversi
dan menyudutkan kelompok yang kritis terhadap rezim era Jokowi. Ketua Lajnah Tanfiziyah Majelis Mujahidin Ustadz Irfan S. Awas, tokoh umat Islam yang merasakan hiruk-pikuknya kondisi politik lintas rezim ini menceritakan, ketika di masa Orde Lama Kiai Haji Idham Khalid diangkat Menteri Agama oleh Bung Karno, menginginkan agar NU mendukung Nasakom, nasionalis, agamis, dan komunis, dan ikut dalam kabinet kaki 3 yaitu PNI, NU, PKI kala itu dibandingkan dengan pengangkatan Yakut sebagai menak oleh Presiden Jokowi sekarang. Jika dalam kabinet Indonesia Maju Jokowi mengangkat satpam gereja jadi menak, bukan mustahil. Jokowi ingin dapat dukungan Banser NU untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Zionis Israel. Tutur Ustadz Irfan pada Rabu 23 Desember 2020 dilansir dari panjimas.com. Seperti dilansir situs resmi NU, nu.or.id, Yakut Khalil Qomas pernah bertandang ke Israel dan pernah cium tangan Paus di Vatikan. Sebelumnya, Yakut setuju dengan gagasan calling visa dengan Israel yang dibuka oleh pemerintah yang menuai protes sejumlah kalangan. Ustadz Irfan menilai diangkatnya Yakut sebagai Menteri Agama menurutnya, Presiden Jokowi terkesan membiarkan kegaduhan yang sedang melanda negeri. Yakut ketua Banser yang sering bicara dengan narasi kasar dan mengancam ormas Islam, maka dengan diangkatnya Yakut menjadi menak, harapan untuk Indonesia damai dan bermartabat akan semakin jauh. Presiden Jokowi sengaja membiarkan dalam negeri Indonesia tetap onar demi mendapatkan dolar dan yuan. Meskipun Muhammadiyah dan NU telah menyambut baik dengan dilantiknya beberapa menteri baru terutama Yakut Khalil Qomas, Ustadz Irfan, meski menaruh kekhawatiran dengan sosok Yakut yang sering bernarasi menyudutkan umat Islam yang aktif menyuarakan kritikan terhadap penguasa, berharap tidak menambah masalah baru dan justru menjadi peredam sikap represif penguasa terhadap ormas dan aktivis Islam. Rakyat berharap dengan menjadi menak Yakut bisa meredam sikap represif penguasa terhadap ormas dan aktivis Islam yang kritis, tapi mengikuti ucapan Yakut berupa hasutan dan kebencian atas nama bela negara dan bela penguasa, harapan itu kian menipis. Semoga kelak dia tidak bernasib sama dengan sahibnya Imam Nahrawi yang dikerangkeng terkait korupsi dana olahraga. Menak akan lindungi Syiah dan Ahmadiyah, pengamat mengatakan, keliru jika maksudnya batalkan fatwa MUI. Baru dilantik sebagai Menteri Agama, Yakut Khalil Qomas melontarkan pernyataan akan melindungi aliran Ahmadiyah dan Syiah. Hal ini pun dianggap kontroversial. Menurut analisa sosial politik Universitas Negeri Jakarta UNJ, Ubaidillah Badrun, jika pernyataan Gus Yakut adalah untuk melindungi hak sebagai warga negara, itu sudah menjadi kewajiban negara. Pernyataan bahwa menak Yakut akan melindungi minoritas Syiah dan Ahmadiyah, jika maksud melindungi dimaknai sebagai perlindungan atas hak sebagai warga negara, itu sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi siapapun warga negara Indonesia. Namun, jika dimaksud adalah membatalkan fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang aliran sesat, maka pernyataan Gus Yakut adalah keliru. Menak Yakut seperti menabuk genderang dengan Majelis Ulama Indonesia. Menak Yakut tampak tidak bisa membedakan melihat posisi individu sebagai warga negara dengan skala haknya dan posisi otoritas ulama dalam memutuskan perkara Islam dan alirannya tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pokok Islam. Pernyataan Gus Yakut itu, kata Ubaidillah Badrun, berpotensi menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Terlalu cepat tampak konfrontasinya. Hal ini akan menimbulkan persoalan baru dalam hubungan umat Islam dengan pemerintah. Semestinya hari-hari seperti ini menak Yakut menampilkan keteduhan kepemimpinan untuk merangkul semua golongan baik yang mayoritas maupun yang minoritas, bukan menabuh genderang konfrontasi. Sementara itu, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI Anwar Abbas mengingatkan Yakut untuk berhati-hati dan nanti bisa melihat bagaimana sikap MUI tentang Syiah, tentang Ahmadiyah. Jadi ini adalah masalah sangat sensitif. Demikian kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas kepada wartawan. Anwar lebih menitik beratkan soal Syiah dan dia menjelaskan perbedaan Syiah dengan kelompok Sunni. Menurut Anwar, Syiah merupakan kelompok di dalam Islam yang revolusioner. Dia memprediksi pemerintah RI akan repot di kemudian hari jika memberi kebebasan kepada kelompok Syiah di Indonesia. Apa beda Sunni dengan Syiah? Jika Syiah itu lebih apa dan lebih keras, lebih revolusioner, pasnya mereka lebih revolusioner. Coba saja lihat di negara Sunni, tidak revolusioner, istilahnya moderat saja. Wataknya Sunni itu sudah begitu, Syiah tidak moderat, keras dan revolusioner. Anwar menyimpulkan, jika pemerintah memberi angin kepada Syiah berarti pemerintah hari ini aman, tapi jika 5 periode berikutnya akan repot menghadapi percekcokan antara Sunni dan Syiah di negeri ini.
Lebih lanjut, Anwar mengingatkan bahwa pemerintah harus membuat kebijakan yang baik bukan untuk hari ini saja, tetapi juga baik untuk masa depan. Karena itu dia meminta Menak Yakut berhati-hati. Anwar meminta kepada kelompok Sunni maupun Syiah agar menempatkan posisi sesuai dengan porsinya. Sebab jika masing-masing kelompok disebut tidak menempatkan diri sesuai porsinya, akan terjadi gesekan. Jika ditanya, hal itu adalah pendiriannya di negara mayoritas Syiah, jangan terlalu agresif menyebarkan pahamnya. Terimalah nasib itu, begitulah kira-kira. Sementara mayoritas Sunni Syiah jangan menyebarkan pahamnya, karena pasti akan terjadi gesekan yang bersifat ideologis. Oleh karena itu, dia harus terus terang berhati-hati. Menteri Agama adalah anak muda, darahnya masih panas, begitulah bahasanya. Diberitakan sebelumnya, Menak Yakut Khalil Qomas akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Dia tak mau kelompok minoritas terusir dari Indonesia karena perbedaan keyakinan. Yakut menyebut Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog kelompok Syiah dan Ahmadiyah. Terkait dengan rencana Menak soal Syiah dan Ahmadiyah, Abdul Mukti mengatakan masyarakat lelah dengan kegaduhan. Muhammadiyah menyarankan agar rencana pemerintah untuk mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah dikaji secara matang. Saat ini masyarakat memerlukan suasana tenang. Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mukti berharap sekarang jangan ada wacana yang bisa memunculkan kegaduhan. Masyarakat dinilai jenuh dengan kegaduhan selama ini yang terjadi. Pada kesempatan itu dia juga menghormati rencana materi, yaitu menteri yang biasa disapa Gus Yakut itu. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyampaikan akan mengafirmasi hak beragama warga Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Yakut beralasan tidak boleh ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan. Sementara PBNU minta Menak Yakut klarifikasi soal afirmasi hak beragama Syiah dan Ahmadiyah. Menak Yakut Khalil Qomas akan mengafirmasi hak beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Menanggapi hal tersebut, pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU meminta Yakut memberi klarifikasi agar kebijakan tersebut tak menimbulkan kesalahan persepsi. Mungkin yang dimaksud oleh Bapak Menteri Agama itu harus diklarifikasi terlebih dahulu agar orang-orang tak salah paham. Perlu ada dialog, perlu ada klarifikasi. Jadi jangan disalahpahami dulu. Ada kecenderungan orang belum ada penjelasan apa-apa sudah bereaksi. Itu dikira perlu didinginkan agar tidak menjadi gejolak. Mas Duki memahami maksud Yakut yang ingin kelompok minoritas menjadi hak sebagai warga negara. Dia memahami atas perspektif perlindungan hak beribadah bagi kelompok minoritas yang ingin diafirmasi Yakut. Jangankan beragama, orang tidak beragama pun dalam perspektif Undang-Undang Dasar dan konteks HAM itu dilindungi. Pak Mahfud MD sebagai pakar hukum pernah menyatakan seperti itu. Jadi jika dalam konteks hak warga negara bisa jadi itu adalah bagian yang mau dipenuhi oleh Menak. Meski begitu, Mas Duki menilai Yakut tetap perlu memberi penjelasan lebih lanjut terkait rencana tersebut. Di sisi lain, Mas Duki memandang setiap warga negara punya hak yang harus dilindungi negara. Oleh karena itu, pihaknya ingin ada konfirmasi penjelasan dan dialog apa yang dimaksud Menteri Agama. Tidak fair jika dilihat persekusi yang dialami kelompok minoritas padahal dia punya hak sebagai warga negara. Karena negara bukan negara agama sehingga setiap warga negara punya hak yang sama di negeri ini. Jadi haknya yang mayoritas dengan minoritas haknya sama di depan negara hukum. Prinsip itu bisa jadi yang dimaksud oleh Menak. Mas Duki menjelaskan Ahmadiyah terbagi dalam dua kelompok yaitu Ahmadiyah Mazhab Lahore Pakistan dan Qadian India. Dia mengatakan Ahmadiyah Lahore menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai pembaharu, sedangkan Ahmadiyah Qadian memandang Mirza Ghulam Ahmad itu sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Dia mengatakan tafsir Ahmadiyah Qadian tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis sahih yang menyatakan tak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Atas kesalahan tafsir tersebut, umat Islam bisa berperan dalam memberikan dakwah. Sebelumnya, Menak Yakut Khalil Qomas mengatakan akan mengafirmasi hak beragam, yaitu beragama kelompok Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Dia tak mau kelompok minoritas terusir dari Indonesia karena perbedaan keyakinan. Yakut menyebut Kementerian Agama akan memfasilitasi dialog kelompok Syiah dan juga Ahmadiyah. Dan MUI sumber respon pernyataan Menak Yakut Khalil itu bukan sikap bijak. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat merespon pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengenai afirmasi terhadap kelompok Islam Ahmadiyah dan Syiah. Pernyataan dari saudara Yakut Khalil Qomas sebagaimana yang tersebar di media sosial bukan suatu sikap yang bijak dan adil. Bisa mengabaikan bila mengabaikan sikap yang telah dilahirkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Demikian kata Ketua Umum MUI Sumbar Buya Gus Rizal Gazahar atau Dato Palimo Basar. Sebagaimana
Dilansir dari MUI Sumbar, dia mengatakan Presiden Joko Widodo telah menggunakan haknya untuk mendudukkan Yakut sebagai Menteri Agama RI. Namun, bukan berarti saudara Yakut Khalil menjadi penentu keabsahan anggaran suatu agama. Dia menambahkan hak warga negara mendapat perlindungan bukan berarti mereka juga berhak merusak ajaran agama, melainkan negara harus hadir melindungi ajaran agama itu sendiri sebagai dari berbagai penyesatan. Dan perlu diingatkan bahwa saudara saat ini adalah menak RI, bukan lagi pimpinan suatu ormas. Karena itu, suara menak harus bisa menghormati dan menghargai keputusan lembaga keagamaan yang telah melahirkan berbagai keputusan terkait dengan agama tertentu. Menurutnya, jika memang Yakut Khalil Quomas dengan pernyataan itu untuk mewujudkan kebersamaan, maka apa yang disampaikan Yakut justru akan mengakibatkan sebaliknya. Sebab para ulama tidak akan pernah diam dengan penyesatan yang terjadi di tengah umat. Dan sebagai penutup, dengan mengambil petunjuk ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa penguasa menjadi bala atau ujian bagi rakyat dan rakyat menjadi ujian bagi penguasa. Kami berdoa semoga kita semua lolos dari ujian berat ini. Sebelumnya, Menteri Agama Yakut Khalil Quomas mengatakan bahwa hak beragama untuk warga Ahmadiyah dan Syiah harus dilindungi. Dia tak ingin ada kelompok agama yang terusir dari kampung halamannya hanya karena berbeda keyakinan. Yakut mengatakan pemerintah akan mengafirmasi penegasan positif terhadap hak beragama kedua kelompok tersebut di Indonesia. Bentuknya Kemenak akan memfasilitasi dialog yang lebih intensif untuk menjembatani perbedaan kedua kelompok agama itu. Hal itu diungkapkan oleh Yakut sebagai tanggapan atas permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Asyumardi Azra, agar pemerintah mengafirmasi kelompok minoritas. Asyumardi menyampaikan hal itu secara daring pada Forum Profesor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI di Jakarta. Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itulah perlu diafirmasi. Demikian kata Asyumardi.